Cek, 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 tes, tes. Hai, aku adalah lawan bicaramu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk setuju. Dan alangkah baiknya jika kita kembali mencari tahu hal-hal lainnya setelah ini selesai. Karena terlalu sedikit hal yang kita ketahui dan terlalu besar serta luas hal-hal asik di luar sana. Silahkan cari posisi ternyamanmu. Mari kita mulai. Perkumpulan rahasia seperti Illuminati, Freemason, Bohemian Grove, Skull and Bones, dan tentunya masih banyak lagi seperti yang kamu tahu. Mereka menggunakan upacara inisiasi untuk melantik anggotanya, baik anggota baru maupun anggota yang akan naik level atau tingkatannya. Ini menarik. Perkumpulan rahasia ini seolah punya wajah baru. Mereka sekarang sudah jauh dari kesan mistis. Contohnya Freemason, yang sekarang lebih terkenal dengan perkumpulan atau organisasi para intelektualis yang berjejaring. Untuk yang kurang menyukai konspirasi, biasanya akan menganggap Freemason hanyalah sebuah perkumpulan biasa. Gak apa-apa, gak ada yang salah dengan sudut pandang, bukan? Toh keberadaan mereka justru dinilai positif. Salah satunya karena telah berhasil menelurkan karya-karya arsitektur yang memukau dan melahirkan banyak tokoh-tokoh politik yang terkemuka. Kalau saat ini kamu sudah membaca buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, itu loh yang ditulis sama Jonathan Black, tentu semua akan menjadi berbeda. Perkumpulan rahasia ternyata lebih dari sekedar organisasi tempat ngumpulnya orang-orang pintar dan berpengaruh. Jonathan Black sudah 20 tahun meriset soal kelompok rahasia ini. Dia memang tidak menyebutkan secara spesifik mengenai siapa saja kelompok rahasia yang dimaksud. Tapi yang jelas, sistem kelompok rahasia ini ternyata sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Jika sekarang disebut sebagai kelompok rahasia atau secret society, maka di zaman Mesir kuno kerap disebut sebagai sekolah misteri. Ini adalah sekolah rahasia, tempat berkumpulnya para politikus, cendekiawan Mesir, para tukang sihir, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Tentu kamu masih ingat dong, di era peradaban Mesir kuno yang terkenal dengan Fir'aunnya, tukang sihir memegang pengaruh penting dalam politik dan pemerintahan. Ajaran sekolah misteri sudah pasti sangat rahasia. Sekali lagi ya, sangat rahasia. Siapapun yang menjadi anggotanya dilarang untuk membocorkan ilmu-ilmu spiritual yang sudah diajarkan kepada mereka. Ilmu itu kebanyakan diajarkan secara lisan dan langsung dipraktekkan untuk menjaga kerahasiaannya. Menurut penelitian Jonathan Black, ilmu itu sampai sekarang masih diajarkan kepada anggota kelompok rahasia untuk membuka kekuatan spiritual mereka serta membuka mata mereka akan rahasia-rahasia dunia yang sesungguhnya. Benar, kekuatan spiritual. Bagaimana semesta bekerja, bagaimana mereka mengendalikan energi, serta setiap yang ada di semesta ini untuk kepentingan mereka dan masih banyak lagi.
Jika aku bicara mengenai ilmu ini ke seorang guru atau beliau yang memiliki ilmu agama serta spiritual yang mumpuni, beliau bilang, sebenarnya ini adalah ilmu dasar dari setiap agama di dunia. Kok bisa disebut ilmu dasar? Memang mudah dipelajari. Aku tanya deh, kebanyakan dari kita belajar agama dari sekolah kan? Yap, seperti yang kamu tahu. Mirisnya, kurikulum sekolah tidak begitu mengajarkan tentang ilmu ini. Beberapa teman pernah bilang, jika ilmu seperti ini sebenarnya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Tapi ya memang tidak semua santri bisa belajar ilmu seperti ini. Menurutku, mungkin ini yang menjawab fenomena kenapa kiai-kiai sepuh di pondok pesantren akan terlihat sangat bijak dan sakti, karena mereka sudah paham dan lolos dari tahapan spiritualitas seperti ini. Jika ilmu ini adalah dasar ilmu spiritualitas di tiap agama di dunia, kenapa waktu sekolah kita kurang diajari? Apa karena terlalu sulit? Atau rawan disalahgunakan? Seperti yang kamu tahu, dengan memahami dan mempraktekkan ilmu ini, kita bisa menjadi manusia yang punya wawasan lebih luas, lebih bijak, lebih cerdas, lebih memahami dan mengenali Tuhan, dan lebih sadar akan keberadaan diri kita sendiri di dunia ini. Dan bonusnya, kita bisa mengenal energi-energi lain di alam semesta. Bahkan sudah banyak bukti, jika manusia bisa mempraktikkan ilmu ini, dia otomatis bisa mengendalikan energi yang ada di sekitarnya, energi manusia lainnya, energi hewan, energi tumbuhan, energi makhluk tak kasat mata, dan masih banyak lagi. Ocong gumunan, para leluhur pun sudah sangat lumrah terkait kedekatannya dengan ilmu ini. Jika sudah mencapai level kesadaran spiritualitas tertentu, bahkan pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan segala makhluk di dunia. Karena saat itulah kita, aku, kamu, sampai di level kesadaran jika setiap makhluk itu berkomunikasi dan mengeluarkan energi dengan caranya masing-masing. Sekali lagi ya, dengan caranya masing-masing. Sebagai contoh, jika di ajaran Hindu, manusia yang mendalami atau mempraktekkan ilmu ini dipercaya atau bisa mencapai moksa. Tentunya semua memiliki porsi masing-masing ya. Cerminannya pun berbeda-beda. Menarik sekali, ada yang makin bijak, makin cerdas, makin kuat, makin tajam intuisinya, bisa mengendalikan energi yang ada di sekitarnya, dan yang pasti, makin sadar tentang semesta dan diri sendiri termasuk hubungan di keduanya. Kita mundur sedikit. Jika menurut ajaran spiritual Secret Society, alam semesta ini adalah hasil dari pemikiran Tuhan. Tuhan menciptakan alam terlebih dahulu, meliputi langit, bumi, dan lautan. Lalu tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, dan berkembang biaklah hewan-hewan di permukaan bumi serta lautan. Baru kemudian muncullah kita, manusia yang dikaruniai kemampuan berpikir dan merasa. Dalam diri manusia, Tuhan telah mengaruniai sebuah organ yang sebenarnya dapat menghubungkan setiap dari kita, setiap dari manusia, berikut pemikirannya dengan alam spiritual. Organ ini disebut sebagai kelenjar pineal. Kelenjar kecil seukuran kacang almond, itu letaknya di dalam otak. Kelenjar inilah yang sebenarnya menghubungkan manusia secara spiritual dengan Tuhan dan alam semesta. Jika kita mendapatkan firasat, kelenjar pineal akan bergetar dan menyebabkan terbukanya mata ketiga. Dalam kepercayaan Hindu dan beberapa kepercayaan kuno lainnya, termasuk ajaran spiritual dan sekolah misteri, mata ketiga adalah sebuah cakra yang terletak di antara kedua alis manusia sebelah atas. Lalu, apa yang terjadi ketika mata ketiga manusia itu terbuka? Yang terjadi adalah gerbang manusia menuju kondisi spiritualitas yang lebih tinggi akan ikut terbuka. Oleh sebab itulah, kelenjar pineal sering disebut sebagai organ wawasan dari semesta yang lebih tinggi.
Sebuah jendela terbuka pada kecemerlangan dan keajaiban tingkat spiritual. Jendela ini bisa dibuka secara sistematis dengan bermeditasi dan praktik tertentu yang memberikan peningkatan penglihatan. Mata ketiga sering disebut juga sebagai mata spiritual, sebuah organ bioplasmik yang berfungsi untuk memahami apa yang terjadi di semesta secara spiritual. Yap, seperti yang kamu tahu, tidak semua hal yang terjadi bisa kita nalar dengan panca indera sehari-hari. Gak semua bisa kita lihat dengan mata telanjang, bisa kita kecap pakai lidah kita, bisa kita raba pakai tangan, dan bisa kita dengar menggunakan telinga. Bisa, namun sebagian. Banyak hal yang bisa kita ketahui ketika mata ketiga lebih terbuka. Jika mata ketiga manusia terbuka, manusia akan lebih memahami apapun yang terjadi dalam semesta ini secara sadar. Manusia akan lebih cerdas, lebih bijak, lebih arif dalam menyikapi sesuatu, lebih tajam intuisinya, dan tentu saja lebih terkoneksi dengan Tuhan dan alam semesta. Alam semesta nggak cuma diisi oleh manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, bintang, planet, virus, bakteri, dan barang-barang ciptaan manusia. Masih banyak sekali makhluk-makhluk lain yang tak terlihat dan bisa kita pahami dengan mudahnya, yang juga mengisi semesta ini. Mereka hidup dan bergerak sesuai peranannya masing-masing. Menurut ajaran spiritualitas ini, Tuhan berbicara dengan manusia melalui firasat atau intuisi. Manusia, bumi, hewan, tumbuhan, air, angin, api, angkasa, dan makhluk astral adalah satu kesatuan di dalam semesta bersama Tuhan. Manusia ini ada bersama Tuhan satu kesatuan. Sekali lagi, jika mata ketiga kita terbuka, kita akan lebih dan lebih memahami istilah ini. Tapi, sistem pendidikan zaman sekarang sangat minim membuka gerbang spiritualitas manusia. Malah hampir nggak ada. 0, kosong, melompong, nyaring bunyinya. Pelajaran agama di sekolah pun hanya mengajarkan jika Tuhan itu satu. Tapi, Tuhan itu di mana dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, siapa kita sebenarnya sebagai makhluknya Tuhan, dan apa tugas serta fungsi masing-masing manusia di semesta tidak pernah dijelaskan, apalagi diajarkan. Kita ditutup oleh satu ajaran, bahwa Tuhan itu satu, dan Tuhan tidak bisa kita kenali pakai panca indera. Betul, memang tidak bisa. Untuk mengenali Tuhan, harus menggunakan jalur spiritualitas, harus dengan membuka mata ketiga manusia. Risikonya, jika mata ketiga manusia terbuka, manusia akan lebih cerdas dan bijaksana. Tunggu dulu, bagaimana jika kemampuan ini ternyata tidak diinginkan oleh para elit? Manusia yang cerdas itu nggak bisa disetir. Sampai sini kita sudah saling senyum ya. Yes, benar katamu. Sederhana saja dan banyak sekali contohnya. Pernah nggak kamu mengalami kondisi jika di dalam suatu ruang lingkup kerja atau apapun deh, dan ternyata di dalamnya kamu adalah manusia yang sangat menonjol. Gampangnya, kamu itu lebih unggul. Kemudian, pertanyaannya, jika atasanmu kurang baik atau kurang pintar, apakah dia tidak khawatir akan keberadaanmu? Sudah. Jawabnya di dalam hati aja. Lalu kita segarkan kembali pikiran kita ini. Ucapkan, wis tahu. Back to the track. Dari yang sudah kita obrolin sebelumnya, maka dibuatlah kecerdasan yang sebenarnya kurang cerdas. Yakni kecerdasan yang hanya sebatas kurikulum dan kajian ilmiah di sekolah atau perguruan tinggi. Tunggu. Aku tidak bilang ini sepenuhnya salah loh ya. Lanjut. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Wah. Selama segala sesuatu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak bisa dihitung menggunakan rumus matematika, fisika, dan kimia, maka akan dianggap hanya mistis dan diberi label
terbelakang. Lucu sekali ya. Selama segala sesuatu itu tidak bisa dibuktikan di meja laboratorium, maka akan dianggap mistis yang sudah ketinggalan zaman. Jauhi hal-hal seperti itu. Begitu ya. Ada seekor monyet pernah berkata, Hari gini manusia sudah sampai bulan, masih aja percaya sama mistis. pernyataan yang selalu dijadikan tameng. Hei, dunia ini gak hanya sebatas yang ada di dalam rumus matematika, fisika, kimia, dan laboratorium. Manusia sekarang disibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi yang pakem. Dan tanpa sadar, mulai jauh dari hubungan spiritualitas dengan Tuhan dan semesta. Padahal, jika hubungan spiritual manusia dengan Tuhan itu semakin baik, manusia akan semakin tajam intuisinya dan seringkali ide-ide brilian itu datang melalui apa yang kita sebut sebagai intuisi. Masih dalam bukunya Jonathan Black, dicontohkan seperti Isaac Newton, Da Vinci, Kepler, Washington, Gandhi, dan masih banyak tokoh dunia yang pemikiran dan karyanya benar-benar berpengaruh. Mereka adalah manusia yang berhasil mempraktikkan spiritualitas ini. Seringkali pemikiran besar mereka dan karya hebat mereka lahir dari apa yang mereka sebut sebagai intuisi dari Tuhan. Karena itu, tidak semua karya mereka, tidak semua pemikiran mereka meledak menjadi legenda. Hanya beberapa pemikiran dan karya tertentu saja yang melegenda dan berpengaruh di kehidupan manusia hingga masa kini. Termasuk yang aku dan kamu rasain. Intuisi, bukan ingin itu, ingin ini. Serakah. Itulah dahsyatnya intuisi manusia, sebuah bentuk komunikasi Tuhan dengan ciptaannya. Semakin terbuka mata ketiga manusia, semakin tajam intuisinya. Ini tentunya dianggap sangat berbahaya bagi kelompok yang menduduki puncak piramida. Singgasana mereka bisa-bisa tergeser jika semua orang juga bisa mencapai posisi kesuksesan dan kekuasaan tersebut. Contoh, manusia yang cerdas akan mudah mencari uang. Mereka akan menciptakan bisnis yang besar, menciptakan sistem bernegara yang lebih baik, menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik, berlanjut, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi sesama dan penghuni semesta lainnya. Resikonya, para penduduk puncak piramida akan tergeser. Mereka tidak lagi bisa menikmati kue sebesar dulu. Karena jika manusia di bagian bawah piramida semakin cerdas, maka akan semakin banyak yang tahu cara menikmati kue yang ada di puncak sana. Karena itu, kontrol pendidikan harus dilaksanakan. Kurikulum pendidikan harus dibuat sedemikian rupa agar manusia bisa cerdas, tapi sebenarnya nggak benar-benar cerdas. Kecerdasan manusia hanya sebatas hitungan rumus, bisa ditakar, seputar benar dan salah, iya dan tidak. Begitu aja terus, berputar terus puyeng dan akhirnya tidak bisa mikir kalau ditekan sedikit. Digampangin aja, semua hanya sebatas percobaan di laboratorium dan jurnal ilmiah. Kalau ada yang lebih dari itu atau kurang sesuai, dianggap mistis yang sudah ketinggalan zaman, kuno, gak efektif, kelihatan bodohnya. Jika memang mistis itu ketinggalan zaman, kenapa kelompok rahasia justru masih menjalankan ajaran sekolah misteri sejak zaman Firaun sampai zaman sekarang? Kenapa kira-kira? Jadi bagaimana? Kita tungguin aja nih, sampai akhirnya mereka nyampe di kecerdasan tertinggi. Lalu, nunggu mereka bisa mengontrol 99% manusia di seluruh dunia termasuk kamu dan aku.
kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk berhenti memulai pembicaraan dengan Kamu kok gendutan sih? Atau kamu kok kelihatan kurusan ya sekarang? kurangi menaruh rasa percaya hanya berdasarkan katanya orang lain. Berpihak hanya karena hal yang tidak benar-benar kamu tahu. Ayolah, kamu gak sebodoh itu kok. Maksimalkan otakmu, cari tahu langsung. Tolong lepas maskermu di dating apps, karena itu sama sekali nggak kelihatan keren. Kalau kamu mau, ganti knalpot motormu dengan knalpot yang berisik. Gak usahlah peduliin apa kata orang. Yang penting kelihatan maco dan gagah di depan teman atau lawan jenis. Toh orang cerdas itu bukan karena banyak membaca, memahami, dan memberkahi ilmu pengetahuannya kok. Nah lo, kelihatan kan cerdasnya? You're welcome.